Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bertemu dengan dan sesi selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Kalau boleh tahu perubahan seperti apa yang terjadi pada diri adik sejak terakhir kita bertemu? Banyak sekali. Saya serasa mendapatkan energi baru yang membuat saya percaya pada diri sendiri. Oke, jadi Ade merasa diri Ade itu yang baru ya, yang memiliki rasa percaya diri. Adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri Ade bahwa Ade itu menjadi orang yang baru? Ya, kemarin saya ada tugas untuk puisi. Awal mulanya saya merasa tidak percaya diri, akan tetapi saya mengatakan pada diri saya bahwa saya mampu untuk melakukannya. Dan mengingat kembali pengalaman keberhasilan di masa lalu membuat saya termotivasi dan akhirnya puisi pun lancar. Oke, luar biasa ya, berarti berarti seolah-olah terjadi sebuah keajaiban pada diri adik, seperti yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya. Ya, betul sekali. Karena ternyata saya mampu untuk keluar dari belenggu yang selama ini menghambat diri saya. Oke, Ade hebat sekali mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Ade memiliki energi yang baru. Sebelumnya yang saya lakukan hanya fokus mengingat pengalaman keberhasilan saya di masa lalu, sambil mengatakan pada diri saya bahwa saya mampu untuk melakukannya. Dan setelah itu saya menjadi mampu melakukannya. Oke, jadi Ade itu lebih fokus pada keberhasilan yang pernah Ade capai, dan itu menjadi dorongan Ade untuk melakukan puisi dengan lebih baik. Berarti Ade mampu mengerjakan semua tugas yang telah kemarin dibahas ya. Ya. Oke. Baik, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk Ade ya, dan Ade juga merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 itu adalah kondisi di mana Ade sangat percaya diri. Kalau boleh tahu di mana posisi skala Ade itu di mana? Skala 7. Oke. Luar biasa sekali ya, berarti Ade mampu untuk naik 1 poin ke atas. Oke, dalam catatan saya kemarin Ade berada di skala 6 dan sekarang mampu untuk naik ke skala 7. Apa yang membuat Ade mampu naik 1 poin ke atas? Ya, saya merasa lebih baik. Oke. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Ade membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Ade, saya ingin Ade membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Ade bicarakan ke saya tuntas, dan Ade mampu mencapai tujuan yang Ade inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Ade tutup mata dan biarkan Ade rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Ade buka halaman dari buku kehidupan Ade yang menceritakan kisah kesuksesan Ade di halaman ini. Oke. Sekarang saya ingin Ade membuka mata Ade dan fokus pada halaman buku yang Ade buka. Dan apa cerita yang Ade lihat pada halaman itu? Saya sedang membacakan puisi. Oke. Persisnya seperti apa yang tercatat dalam halaman itu? Sedang saat di kelas. Oke.
Kalau boleh tahu apa judul atau tema cerita dari buku itu? Ya, mungkin cerita suksesku. Oke, eh, menarik sekali ya. Apa yang berbeda cerita ini dari cerita yang lain? Cerita ini bercerita tentang diri saya yang baru, beda dan penuh semangat. Oke, apa yang paling Ade rasakan berbeda pada cerita ini? Saya benar-benar percaya diri dan mampu untuk melakukan apapun karena dalam cerita itu ternyata saya mampu. Oke, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Ade sudah berubah menjadi percaya diri? Ayah. Oke, apa yang Ayah sadari bahwa Ade sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Saya menjadi lebih mudah tersenyum dan lebih lega. Oke, kira-kira apa yang Ayah katakan ketika melihat Ade yang mudah tersenyum dan terlihat semangat? Mungkin dia akan mengatakan, kamu terlihat beda sekali, lebih semangat. Gitu dong, terus semangat ya. Oke. Dan saat Ade mendengarkan kata-kata Ayah, apa yang Ade rasakan? Saya merasa bahagia sekali. Oke, jadi Ade itu merasa sangat bahagia sekali ya, yang Ade rasakan. Dan jika dirasakan, di bagian tubuh manakah Ade perasaan bahagia itu? Di hati saya. Oke, sekarang saya ingin Ade untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh Ade yang itu, di hati ya. Dan sekarang tutup mata Ade dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Oke, berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang besar, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Ade alami di masa lalu Ade? Pernah. Boleh saya tahu persisnya kapan? Saat SD kelas 4. Oke, boleh tahu apa yang terjadi saat kelas 4 SD? Saya diminta oleh guru untuk mewakili perlombaan baca puisi sekecamatan. Apa yang berbeda pada diri Ade saat itu? Saya merasa percaya diri dan yakin mampu membaca puisi. Oke, apa yang membuat Ade merasa percaya diri saat itu? Mungkin karena dukungan positif ke saya sehingga membuat saya merasa mampu dan bisa untuk melakukannya. Oke, jadi rasa percaya diri itu muncul karena Ade berpikir bahwa Ade mampu untuk melakukannya ya. Dan dukungan dari orang lain membuat Ade semakin yakin. Ya, dan itulah. Oke. Dan gimana? Ya, dan itulah yang membuat saya terus maju. Oke, keren sekali ya. Baik, sekarang saya ingin fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman itu? Ada saat pertama kali saya mampu menggunakan sepeda. Oke, persisnya kapan perasaan bahagia itu muncul? Mungkin sekitar usia saya 6 tahun. Apa yang berbeda pada diri Ade saat itu? Saya merasa bahagia karena setelah berlatih dan jatuh berkali-kali, akhirnya mampu menjalankan sepeda dengan lancar. Oke,
Apa yang Ade pikirkan saat itu sehingga Ade termotivasi untuk menjalankan sepeda? Saya termotivasi sekali untuk mampu menjalankan sepeda. Oke, saat pikiran itu muncul, Ade menjadi lebih semangat untuk menguasai sepeda walaupun Ade jatuh berkali-kali. Saya membayangkan bahwa dengan sepeda saya mampu untuk berkeliling dan itu membuat saya bahagia. Hebat sekali ya, ternyata banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah Ade capai. Ya, betul sekali. Oke, dan selain pengalaman Ade waktu belajar sepeda, adakah pengalaman lain yang membuat Ade bahagia? Ya, saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 itu kondisi yang terbaik di mana Ade sangat percaya diri. Kalau boleh tahu di skala berapa posisi Ade saat ini? Skala 8. Oke, luar biasa karena mampu mencapai satu angka ke atas. Bagaimana Ade mampu mencapai angka 8 itu? Saya merasa yakin dengan diri sendiri bahwa banyak hal positif dalam diri saya. Oke, jadi Ade itu berpikir bahwasannya Ade mampu untuk meyakinkan diri. Ya, saya yakin bisa. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Ade supaya dapat naik 1 poin ke atas? Sepertinya saya perlu fokus pada hal positif yang ada dalam diri saya. Oke, maksudnya fokus pada hal positif itu pada diri. Maksudnya fokus pada hal positif pada diri itu. Gimana maksudnya? Saya mengingat kembali pengalaman keberhasilan yang pernah saya capai. Karena dengan mengingatnya membuat saya semakin yakin pada diri sendiri. Oke, apa efek yang paling Ade rasakan ketika mengingat itu? Saya menjadi lebih semangat. Terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Ade agar mampu naik 1 poin ke atas? Mungkin saya perlu latihan lebih keras lagi di rumah sebelum mulai puisi. Setelah Ade melakukan latihan sebelumnya, apa yang paling Ade rasakan? Saya menjadi lebih tenang. Baik, selain itu kira-kira apa tindakan berbeda yang perlu Ade lakukan supaya naik 1 poin ke atas? Mulai melakukan latihan untuk rileks ketika puisi. Kira-kira latihan dengan cara apa itu, Dek? Latihan relaksasi agar merasakan ketenangan. Bagaimana caranya melakukan latihan relaksasi itu? Dengan cara menarik nafas berulang-ulang sampai rileks, dan itu dilakukan untuk menurunkan kecemasan. Oke, luar biasa sekali ya Ade mengetahui itu. Pernahkah Ade lakukan teknik relaksasi ini dalam hidup Ade? Ya, saya pernah melakukan dan ini cukup bekerja. Oke, adakah hal lain yang perlu Ade lakukan agar naik ke atas, naik 1 poin lagi ke atas? Saya kira cukup. Oke, Ade ternyata menemukan solusi-solusi yang dapat Ade lakukan untuk membuat perubahan pada diri Ade. Ya, saya baru menyadarinya. Oke, baik. Kira-kira apa yang perlu Ade lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Ade mencapai tujuan yang Ade inginkan? Ya, mungkin saya perlu latihan puisi lebih keras lagi. Oke, kira-kira latihan puisi seperti apa yang perlu Ade lakukan? Mungkin saya meminta bantuan teman saya untuk menilai kembali terkait dengan kemampuan puisi saya. Terus apa lagi yang perlu Ade lakukan supaya dapat mempercepat Ade mencapai tujuan? Fokus kembali pada pengalaman kesuksesan yang pernah saya alami. Bagaimana caranya Ade melakukannya?
Ya, mungkin setiap kali bertemu dengan situasi cemas, saya akan menarik nafas dalam-dalam, kemudian sambil mengatakan saya mampu dan bisa melakukannya. Oke, baik. Terus apa lagi yang dapat Ade lakukan? Saya kira cukup. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, ya, saya ingin Ade menuliskan pesan yang Ade dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas. Oke, Ade menuliskan pesannya di dalam kertas, saya juga menuliskannya ya. Oke, baik. Bolehkah saya tahu apa yang Ade tulis mengenai sesi konseling kedua kita hari ini? Terima kasih. Saya sangat senang sekali karena hari ini saya belajar kembali terkait dengan cara untuk memotivasi diri sendiri. Terima kasih telah menyadarkan pada diri saya yang tidak pernah menyadarinya. Keterampilan relaksasi yang diajarkan juga membuat saya tahu bagaimana cara mengendalikan diri dan menghilangkan rasa cemas. Akhirnya saya menjadi lebih yakin bisa membuat diri menjadi lebih baik. Oke, saya senang sekali ya ternyata Ade mendapatkan banyak hal positif dari sesi kita hari ini. Baik, saya akan membacakan pesan saya pada sesi kedua hari ini. Saya sangat senang sekali ya karena hari ini kemajuan sangat terlihat dari diri kamu. Jadi Ade menceritakan bahwa Ade mampu mengerjakan tugas dengan baik, bahkan Ade menceritakan pengalaman keberhasilan puisi. Ade bercerita begitu berharganya diri Ade karena kamu semakin yakin bahwa banyak hal positif yang kamu miliki. Ade menceritakan bahwa Ade pernah menjadi perwakilan ya tiap kelas untuk membacakan puisi. Jadi Ade itu membuat lega dan percaya diri saat tampil ke depan. Mungkin dan itu akan kamu lakukan selama seminggu ini agar mampu meningkatkan posisi Ade di skala 9. Begitu ya. Terima kasih. Baik, kita sepertinya sesi konseling kedua mesti kita akhiri pada saat ini. Mohon maaf bila nanti saya ingin kamu laporkan perubahan positif yang terjadi pada diri kamu setelah sesi kita hari ini. Mungkin cukup sekian sesi konseling kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.